Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi mau saya pakai masker, pakai apa namanya, topi apa sing ada depannya itu. Ya tau? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Dengan kepolisiannya, dengan kejaksaannya, dengan mahkamahnya, seluruh hukum Indonesia sekarang ini saya bilang sedang kriss-cross. Hukum yang benar dimainkan dengan hukum yang dibuat-buat. Tulis itu, silahkan. Saya tanggung jawab. Lah bener dong. Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi ditahan KPK. Mas ingatkan dengan video lama ini, di mana Ibu Megawati akan mendatangi KPK jika KPK betul-betul menangkap Sekjen PDIP. Oke, di sini akan kita rangkum beberapa video perlawanan daripada PDIP terhadap KPK. Mari kita saksikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan seperjuangan semuanya, terima kasih sudah menunggu dengan setia dari tadi pagi. Tentunya ini menunjukkan pada Pak Sekjen kita bahwa dia tidak sendirian, bahwa dia tidak berjalan sendiri, dia tidak berjuang sendiri. Kehadiran kita siang hari tadi sampai malam ini adalah pesan pada Ketua Umum kita bahwa PDI Perjuangan tetap tidak sendirian. Kita tetap bisa bergandengan tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, peristiwa-peristiwa seperti ini sudah berkali-kali dialami oleh PDI Perjuangan. Kita pernah berkali-kali dihajar kiri dan dihajar kanan. Tapi pada ujungnya kita akan menangkan pertarungan ini. Sejarah sudah membuktikan berkali-kali. Kita dihajar kiri, dihajar kanan, jatuh bangun, tapi di ujung sana kita selalu memenangkan pertarungan politik ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini kita akan tunjukkan pada seluruh rakyat Indonesia, pada bapak-bapak polisi, pada KPK, bahwa kita adalah partai politik. Kita bukan gerombolan, kita bukan kerumunan. Partai politik harus terpimpin. Betul? Setuju? Sampai hari ini kita akan menunggu instruksi dari Ketua Umum kita apa yang akan dilakukan. Tapi percayalah bahwa apa yang disampaikan Pak Magdir ini bukan akhir, ini awal. Banyak orang malam ini mungkin tertawa terbahak-bahak, tapi pemenang sejati akan tertawa di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita rapikan jalanannya. Kalau tidak keberatan, kita kumpulkan sampah-sampahnya sama-sama. Oke? Kita ingin katakan pada semua orang, musuh kita bukan KPK, musuh kita bukan polisi, musuh kita bukan tentara, bukan siapa-siapa. Musuh utama kita ketidakadilan yang bisa menjelma dalam berbagai bentuk orang. Jelas ya? Oke, jadi dengan segala hormat saya minta kita akhiri acara malam hari ini. Kita sudah menjaga Sekjen dengan sangat baik. Dia tadi saya lihat sangat tegar dan dia katakan pada kami di sini, pada Mbak Nin dan sebagainya, sampaikan pada kader PDI Perjuangan tetap jaga untuk selalu hidup dalam semangat yang kita tunjuk pada. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pulang ke rumah, istirahat dan konsolidasikan baris kita.
barisan kita, rapatkan barisan, bangunkan semua banteng-banteng yang masih lelap tertidur, datangi rumah banteng-banteng yang terpencil, sambil kita menunggu perintah ketua umum. Setuju? Setuju? Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong Satgas nanti dibantu, diamankan. Kalau ada pihak-pihak lain yang mau memprovokasi, gak apa-apa, gak usah didengerin. Setuju ya? Setuju ya? Pertemuan kita malam hari ini dilihat langsung oleh ketua umum kita. Kita harus berikan dia cerita bahwa anak-anaknya mungkin nakal, mungkin bandel, tapi tetap terpimpin di bawah komando ketua umum Hajah Megawati Soekarno Putri. Setuju ya? Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih buat waktunya. Kalau Mbak Ning mau menyampaikan sesuatu, cukup? Oke, cukup. Kalau begitu, kita rapikan jalannya, kita rapikan semua barisan kita, gak ada bakar-bakaran, gak ada lempar-lemparan. Tugas kita pulang ke rumah, konsolidasi. Sambil menunggu apa perintah ketua umum kita. Setuju? Setuju ya? Kalau kita partai, saya di sini dan Mbak Ning adalah DPP PDI Perjuangan. Sekarang kita minta, DPP PDI Perjuangan meminta pada bapak-bapak dan ibu-ibu pulang dengan tenang. Rapikan lapangan kita, pulang dengan tenang, lanjutkan konsolidasi kita, sabar menunggu perintah ketua umum. Dengan satu keyakinan, kita pasti menang. Merdeka! 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 Terima kasih. Army. Terima kasih rekan-rekan pers, masyarakat Indonesia yang patuh dan mendatang. Woi, HP turun. Audionya dari penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif. 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan yang sudah inkrah, sehingga tidak ada hal yang baru yang di dalam pertanyaan, bahkan banyak juga yang mengundang pertanyaan itu. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Jangan gua coba-coba ditangkap ya. Dia loh. Jangan gua coba-coba ditangkap ya. Dia loh. Dengan kepolisiannya, dengan kejaksaannya, dengan mahkamahnya, seluruh hukum Indonesia sekarang ini saya bilang sedang criss-cross. Hukum yang benar dimainkan dengan hukum yang dibuat-buat. Tulis itu, silahkan. Saya tanggung jawab. Lah bener dong. Coba kamu mau awut-awut partai saya. Joya yang keren ngapa sih ya tepuk tangannya? Berarti kalian nggak simpati sama saya, tahu nggak? Yeah. Setengah hati, atau ada juga barangkali di sini 2 kaki.
pasti kami akan melakukan perlawanan. Ini bukan akhir dari perlawanan kami. Justru ini adalah permulaan perlawanan kami. Ini kasus ini tidak terjadi. Apa yang dilakukan nggak ada urusannya dengan Mas Hasto. Tidak ada bukti untuk Mas Hasto melakukan perbuatan yang ditersangkakan. Seperti saya sampaikan tadi, tidak ada bukti permulaan yang diminta dikonfirmasi. Ini betul-betul sesuatu penahanan yang tidak ada urgensinya dan tidak ada alasannya. Ya. Jadi saya kira pasti kami akan melakukan perlawanan. Ini bukan akhir dari perlawanan kami. Justru ini adalah permulaan perlawanan kami. Ya, pesan dari beliau, mari kita lihat bahwa proses hukum secara ini harus kita lakukan secara baik. Ya, kita tidak boleh hukum itu digunakan untuk kepentingan politik, apalagi untuk kepentingan orang tertentu. Aturan-aturan formal itu tidak boleh menggagalkan atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan dengan aturan-aturan formal. Sebab begitu banyak aturan substansial yang lebih penting daripada aturan formal. Itu saya kira itu salah satu yang disampaikan oleh beliau. Oke, cukup ya. Terima kasih ya. Tadi saya sudah sampaikan surat penangguhan penahanan. Tapi nanti kami akan ajukan kembali mungkin besok atau lusa ya. Oke. Kami menilai seperti yang sudah diketahui bersama, saat ini kami masih dalam proses pra-peradilan. Dan dalam proses itu tersangka tidak boleh ditahan tanpa melalui hakim pra-peradilan. Penyidik KPK tidak mengindahkan proses pra-peradilan kendati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan persidangan, bahkan telah menentukan hakim yang akan mengadili perkara ini. Sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa jika dalam proses pra-peradilan hakim pra-peradilan memutuskan bahwa penahanan tersangka tidak sah, maka tersangka harus dibebaskan. Jadi dalam proses pra-peradilan tersangka tidak boleh ditahan tanpa izin dari hakim pra-peradilan. Dan jika hakim pra-peradilan memutuskan bahwa penahanan tersangka tidak sah, maka tersangka harus dibebaskan. Catatan politisasi hukum. Sejak awal kasus ini muncul, semua orang bisa melihat bagaimana pada bulan Juni 2024, pada hari yang sama, Mas Hasto dipanggil oleh Polda Metro Jaya dan KPK untuk kasus dugaan hoax dan kasus dugaan suap Harun Masiku yang sudah ingkrah. Pemanggilan ini sudah aneh dan ganjil karena muncul setelah Mas Hasto sebagai Sekjen PD Perjuangan dalam banyak kesempatan menyampaikan sikap politik resmi PD Perjuangan terkait kerusakan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, yakni Jokowi. Sejak itu, aparat penegak hukum menggunakan segala cara untuk menekan Sekjen. Babak berikutnya adalah sehari setelah dilantik, Komisioner KPK yang baru langsung menargetkan Mas Hasto dan langsung menjadikannya sebagai tersangka. Pertanyaannya, siapa di belakang ini semua? Dugaan kami kuat penahanan ini dikendalikan oleh pihak di luar KPK dengan menggunakan tangan AKBP Rosa di KPK. Dugaan ini punya dasar yang kuat mengingat Komisioner KPK sendiri ketika itu mengakui mengalami kesulitan dengan para penyidik yang memiliki loyalitas ganda. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI 1 Juli 2024, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan kesulitan menjadi pimpinan KPK karena tidak tahu penyidik pegawai KPK loyal ke siapa. Masih ada jalur perintah
atau komando dari instansi asal sehingga terjadi kepatuhan dan loyalitas ganda pada perintah pimpinan. Dan situasi ini belum berubah sampai saat ini. Perlu digarisbawahi bahwa PDI Perjuangan menginginkan KPK yang independen, profesional, dan bebas dari intervensi dari pihak manapun. Kami akan mengikuti pra-peradilan karena mekanisme pra-peradilan adalah hak hukum kami, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang pada 3 Maret 2025. Kepada seluruh kader keluarga besar PDI Perjuangan, kami minta tetap tenang dan solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Semua kegiatan dan aktivitas partai saat ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri.